Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi. Kali ini Selasa 21 November 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita buka informasi di Fokus Pagi dari banjir bandang yang kembali menerjang Kabupaten Aceh Tenggara Aceh pada Senin malam. Ya, derasnya banjir mengakibatkan akses jalan utama terputus dan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu pemirsa, banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Banjir menyebabkan pohon tumbang dan terputusnya aliran listrik. Kita beralih ke peristiwa lainnya, diduga korsleting listrik pada salah satu mesin memicu kebakaran di pabrik vulkanisir ban di Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung api bisa dicegah hingga tidak meluas, namun tidak demikian dengan kebakaran yang menimpa sebuah restoran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana tempat makan itu ludes dilalap si jago merah. Pemirsa, kapal motor yang sedang bersandar di Pelabuhan Wisata Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat kapal ditinggal pergi kapten dan kru yang pergi ke pasar. Korban laka minibus tertabrak kereta api Probowangi di Lumajang, Jawa Timur sudah sampai di rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA serta tim Lab 4 Polda Jawa Timur untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Sebuah truk bermuatan bawang merah terbalik saat naik ke sebuah kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Truk yang diduga kelebihan muatan itu terbalik setelah melindas ban serep truk yang jatuh. Seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak dam truk di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Sementara 3 orang pria dan seorang wanita yang berboncengan di satu motor tewas masuk jurang di Lampung Selatan, Lampung. Puluhan tenaga kebersihan Maluku mengamuk dan membuang sampah di halaman kantor Bupati Kabupaten Seram. Mereka protes gaji yang belum dibayar selama 3 bulan. Setelah mangkir hampir 1 bulan, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi pemeriksaan Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK membuka kemungkinan untuk mengkonfrontasi Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan bayi yang jalani perawatan medis semakin tak terurus menyusul gencarnya gempuran Israel ke rumah sakit dengan dalih operasi Hamas. Bahkan dengan mengerahkan kendaraan tempur, Israel juga menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. 12 orang pasien tewas. Di informasi lainnya, polisi menetapkan seorang mahasiswi sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 orang korban yang merupakan para pengecer atau reseller tiket mencapai 5,1 miliar rupiah. Seorang pria ditetapkan polisi sebagai tersangka menyusul tewasnya sang asisten rumah tangga oleh harimau yang dipeliharanya. Petugas menjerat tersangka atas dugaan kepemilikan harimau secara ilegal dan dugaan unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. 8 ruangan kelas, 2 laboratorium, dan 1 perpustakaan SMA Negeri 4 Kota Gorontalo ludes terbakar pada Senin malam. Polisi menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Tak terima rambut kepala anaknya dipangkas oleh kepala sekolah. Belasan orang tua murid salah satu SD negeri di Jakarta menggeruduk ruang kantor kepala sekolah. Para orang tua kecewa lantaran tindakan tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Masih dari dunia pendidikan, aparat Polsek Bekasi Selatan tidak akan memproses hukum menyusul tewasnya seorang siswa SMP diduga akibat bermain kuda tomplok. Meski kasusnya telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan melakukan evaluasi ke seluruh sekolah terkait permainan apa saja yang diizinkan dan layak dimainkan. Pemirsa, buntut menu cegah stunting yang viral di media sosial, Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat akan segera melakukan evaluasi. Pemberian makanan tambahan atau PMT tersebut dinilai warga tidak layak dan tidak sesuai dengan anggaran.
Pemirsa, sebanyak 7 orang warga negara Tiongkok yang menjadi daftar pencarian orang berhasil ditangkap petugas imigrasi. Mereka diduga terlibat sejumlah aksi kejahatan, mulai dari kasus penyelundupan hingga penjualan satwa liar yang akan punah. Pemirsa, dari babak 16 besar Piala Dunia U17, Spanyol melaju ke perempat final usai menumbangkan Jepang 2-1. Sementara itu, Brazil juga lolos ke babak 8 besar setelah memetik kemenangan kontra Ekuador. Iran sebagai satu-satunya wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia U17 akan tampil habis-habisan saat menghadapi puncak klasemen grup A Maroko. Sementara di laga lainnya, timnas Jerman akan mewaspadai kecepatan para pemain Amerika Serikat jelang laga yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat. Diduga karena hubungan pendek arus listrik, gudang sebuah minimarket di Bandung Barat, Jawa Barat ludes Di pagi hari ini dari banjir bandang yang kembali menerjang Kabupaten Aceh Tenggara Aceh pada Senin malam. Derasnya banjir mengakibatkan akses jalan utama terputus dan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di informasi lainnya, diduga akibat korsleting listrik 4 rumah bedeng yang berada di Kabupaten Batanghari, Jambi hangus terbakar. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, kobaran api menghanguskan bagian gudang sebuah minimarket. Kapal tongkang bermuatan bahan bakar batu bara terbakar. Kebakaran yang terjadi sejak 2 November 2023 silam itu hingga kini belum bisa dipadamkan. Di informasi lainnya, seorang pria diduga tewas tertimpa pohon dekat bangunan tua kolonial Belanda di Jalan Baji, Minasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga temukan korban yang merupakan tukang kayu itu dalam keadaan tertimbun reruntuhan pohon dan bangunan. Beralih ke informasi lainnya, bayi berjenis kelamin laki-laki diduga baru dilahirkan ditemukan warga terbungkus kardus di sebuah pos ronda. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi menangis karena dikerubuti semut. Seorang perempuan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Surabaya hingga terluka parah di bagian kepala. Melihat korban tak berdaya, seorang perwira polisi langsung melepas seragamnya untuk menyelimuti korban dan membantu membawanya ke rumah sakit. Informasi lainnya pemirsa, lembaga survei Deni JA paparkan Pilpres akan berjalan 2 putaran dan pasangan Prabowo Gibran sudah dapat tiketnya karena elektabilitasnya tertinggi yaitu 40,3%. Ya, sementara calon presiden dan calon wapres semakin gencar dengan kegiatan politiknya ke sejumlah daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti kinerja pemerintah yang kerap impor produksi pertanian. Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mendesak pemerintah agar petani bisa menikmati hasil produksinya sebelum impor. Kita beralih ke informasi kulineran. Ini pemirsa, kalau ke Solo, Jawa Tengah rasanya nggak lengkap kalau belum mencoba selat atau bistik khas Jawa yang terdiri dari daging yang dilengkapi dengan sayuran. Ya, rekan KB Asran Syadi akan mengajak Anda makan selat dengan rasa yang enak di tempat yang estetik. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Janet Lee, pamit undur diri. Sampai jumpa.